Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia resmi mencapai swasembada pangan, khususnya beras pada tahun 2025 ini. Prabowo juga mengucapkan rasa bangga dan terima kasih kepada semua pihak atas tercapainya swasembada beras ini. Prabowo bertekad setelah tercapainya swasembada beras, maka di tahun 2026 ini akan mengejar swasembada pangan yang sesungguhnya. Tidak hanya beras, tapi juga jagung, singkong, dan lain-lain. Baik sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan swasembada beras dan jagung kini hadir lebih cepat dari target. Hanya dalam 1 tahun, Indonesia berhasil mandiri di 2 komoditas utama pangan. FAO mencatat, kenaikan produksi beras Indonesia menjadi terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Bukti nyata kerja keras petani dan dukungan pemerintah. Dengan stok cadangan beras nasional yang melimpah, Bulog terus menjaga stabilitas dan mendukung kesejahteraan petani. Langkah cepat menuju kedaulatan pangan demi Indonesia yang kuat dan mandiri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dinilai sebagai eksekutor terbaik dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto di sektor pangan. Ketua MPR RI ke-15, Bambang Susatyo, mengapresiasi hilirisasi pertanian senilai 371 triliun rupiah yang diproyeksikan menyerap hingga 8,6 juta tenaga kerja. Ia menegaskan, hilirisasi ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah strategis yang terbukti, mampu menciptakan hingga 8 juta lapangan kerja baru. Bukan cuma itu, KAMNI mengapresiasi keberanian Mentan dalam menjaga stabilitas harga gabah. Aulia Furqon menyampaikan, satu-satunya menteri yang berani memperjuangkan harga yang layak untuk petani, itu cuma Pak Menteri hari ini. Pengamat Iwan Setiawan bahkan menyebut, performa Amran di tahun pertama ini sebagai standar baru bagi kabinet. Menurutnya, beliau pantas disebut sebagai eksekutor terbaik karena mampu menerjemahkan visi Presiden dengan sangat cepat. Hasilnya nyata, survei indikator mencatat, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Amran Sulaiman mencapai 84,9% tertinggi di antara jajaran menteri lainnya, dari memberantas mafia pangan hingga menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20%. Semua dilakukan demi satu tujuan, melindungi kedaulatan pangan nasional. Kinerja teruji, rakyat mengapresiasi. Mari kawal terus kemandirian pangan Indonesia. Dengan bangga hari ini saya bisa menyampaikan, begitu lewat 31 Desember 2025, bangsa Indonesia sekarang sudah swasembada beras. Tahun 2025 kita tidak impor beras sama sekali. Tahun 2025 target 4 tahun kita bisa capai dalam waktu 1 tahun. Dan kita bantu tidak hanya bangsa Indonesia, kita membantu dunia. Kenapa? Dengan kita tidak impor beras, harga beras dunia turun ratusan dolar turunnya. Jadi banyak negara berterima kasih sama kita. Sepanjang tahun 2025, produksi beras Indonesia mencapai 34,77 juta ton. Angka ini naik 4,14 juta ton atau lebih dari 13% dibanding tahun 2024. Artinya, panen petani meningkat dan stok beras nasional semakin melimpah. Capaian ini bahkan melampaui prediksi lembaga internasional seperti USDA dan FAO. Bukti bahwa pertanian Indonesia semakin mandiri dan berdaya saing. Dengan produksi yang kuat, swasembada semakin nyata. Ini bukan sekedar angka, ini merupakan kerja keras petani lokal untuk kebutuhan masyarakat Indonesia dan dukungan pemerintah untuk swasembada pangan Indonesia. Saya juga cukup merasa besar hati, bangga bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia. Wow, mantap, luar biasa. Ini capaian yang patut kita apresiasi sahabat itu. Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto, kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini saya kira adalah akibat kerja keras semua unsur.
Di tengah euforia pemerintah menuju swasembada pangan 2025, sektor pertanian masih diwarnai sejumlah riak kebijakan. Catatan Sinar Tani menunjukkan, pro kontra muncul pada isu kenaikan harga beras, tata kelola pupuk subsidi, serta penarikan penyuluh pertanian daerah ke pusat. Meski stok beras nasional melimpah, harga beras sempat bergerak naik pada pertengahan tahun. Pemerintah merespons lewat penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan, sekaligus mengungkap praktik oplosan beras yang merugikan petani dan konsumen. Di sisi lain, kebijakan penurunan HET pupuk hingga 20% belum sepenuhnya berjalan mulus. Ribuan kios ditemukan menjual di atas harga ketentuan dan kini menghadapi sanksi tegas pemerintah. Rangkaian dinamika ini menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju swasembada pangan bukanlah jalan bebas hambatan, namun membutuhkan pengawasan kuat, keberpihakan pada petani, dan ekosistem pangan yang benar-benar sehat. Setelah target swasembada beras dan jagung tercapai, pemerintah kini menggeser fokus ketahanan pangan nasional untuk tahun ke-2026 bukan lagi beras dan jagung, tapi ada komoditas strategis lain yang jadi prioritas. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar Indonesia mulai mengejar swasembada gula dan garam. Kenapa? Karena kebutuhan kita untuk dua komoditas ini sangat besar, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri. Selain itu, ada juga program besar untuk memperkuat pasokan protein hewani, terutama telur dan daging ayam di luar Pulau Jawa. Tujuannya agar setiap daerah punya ketahanan pangan sendiri, sekaligus untuk mendukung program makan bergizi gratis. Nantinya akan ada peternakan terintegrasi di 13 provinsi di luar Jawa. Ini bukan cuma soal meningkatkan produksi, tapi juga soal pemerataan agar pasokan tidak lagi terpusat di Jawa. Sebuah langkah besar untuk kemandirian pangan Indonesia ke depannya. Elemen utamanya adalah swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang merdeka bila mana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyatnya. Dan awalnya adalah swasembada beras, karena beras adalah makanan pokok kita. Tapi yang dikatakan swasembada pangan adalah tidak hanya beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein. Dan juga selain swasembada pangan, dasar selanjutnya adalah swasembada energi. Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur, tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan. Saudara-saudara, strategi ini ternyata dibenarkan oleh dinamika dunia. Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras, di tengah konflik di mana-mana, di tengah perang di mana-mana, sumber impor beras kita tadinya adalah Thailand dan Kamboja dan Vietnam. Sekarang Thailand sama Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung import dari negara yang konflik? Betul sekali. Ya, kita harapkan masyarakat akan merasakan dampak dari swasembada beras ini. Setidak-tidaknya kita bisa mendapatkan beras dengan harga yang relatif lebih murah daripada sebelumnya. Baik, sahabat Berikon News, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.